Renungan Minggu Biasa ke-25, 21 September 2025. Orang jujur dikasihi Tuhan, yang tidak jujur dihukumnya. Bacaan pertama dari kitab Amos bab 8 ayat 4 sampai 7. Dan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 1 sampai 8. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan bersikap adil terhadap setiap manusia, maka Allah dikenal sebagai Allah yang maha adil. Keadilan Allah ditunjukkan dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Pertama, Tuhan melawan orang yang menindas kaum miskin. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Amos tampil sebagai seorang pejuang yang gigih dalam memperjuangkan dan membela kaum miskin dan tertindas. Ia menentang keserakahan orang-orang kaya dan penindas yang secara tidak adil. Misalkan meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, atau membeli kepunyaan orang miskin dengan harga yang rendah, atau memberi gaji yang kecil. Tuhan memberikan balasan kepada setiap manusia seturut perbuatannya. Kedua, tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan Mammon. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan yang muncul ketika saya membaca naskah ini adalah, mengapa Yesus membenarkan bendahara yang tidak jujur? Mengapa Yesus menghukum orang yang serakah dan menindas, memeras orang lain? Yesus tidak berpikir untuk menghukum tindakan curang dari sang bendahara, tetapi merujuk pada kecerdikan sang bendahara dalam mempersiapkan masa depannya. Maka dalam situasi sulit itu sang bendahara menemukan jalan yang dapat menyelamatkannya dan juga menyelamatkan orang lain. Jalan atau cara yang dipakainya adalah membagi-bagikan harta milik tuannya kepada orang lain, dan dengan demikian ia tidak terikat lagi pada harta kekayaan yang dikumpulkannya itu. Dengan cara itu, ia melepaskan keterikatannya dengan harta dan mulai mengabdikan dirinya kepada hal yang nilainya lebih penting dan bisa menyelamatkannya, yakni persahabatan dan sikap saling menghargai serta berbagi satu dengan yang lain. Saudara-saudariku terkasih, bendahara itu tidak menggunakan harta itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk meringankan beban orang lain, untuk kepentingan orang lain. Bendahara itu menampilkan dirinya sebagai pengelola, bukan pemilik. Ia membantu tuannya untuk mengelola harta yang dipercayakan kepadanya. Tuhan mempercayakan segala hartanya kepada setiap orang untuk diolahnya. Saudara-saudariku terkasih, kita bukanlah pemilik melainkan pengelola atas kekayaan kita, dan kita harus mengelolanya demi kebaikan orang banyak. Memiliki banyak uang bukanlah hal yang jelek sepanjang kita mempergunakannya sebagai sarana untuk mempermudah hubungan kita dengan Allah maupun juga orang lain. Nilai uang akan kehilangan artinya ketika dipergunakan untuk kejahatan orang lain. Uang tidak menjamin manusia untuk memperoleh hidup yang kekal dan tidak membuat orang semakin besar di mata Allah. Saudari-saudariku terkasih, dalam artian ini maka cukup mudah mengartikan petunjuk Yesus bahwa sulit mengabdi Tuhan dan juga mengabdi pada Mammon atau uang atau kekayaan. Mengabdi Mammon berarti orang selalu akan mengumpulkan harta itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan dalam mengabdi Tuhan, orang harus berlaku seperti si bendahara tadi, yaitu memberikan mamonnya kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi arahannya memang berlawanan. Yang satu menumpukan untuk dirinya sendiri, sedangkan yang satu memberikan tumpukan itu pada orang lain. Dan dua hal ini tidak bisa diperdamaikan. Karena itu kita diminta untuk menentukan pilihan, mau mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mammon.